Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat semua, para pencinta Sang Kinasih Satrio Piningit yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan bagi teman-teman sahabat-sahabat semua yang telah bergabung dan telah menemukan channel ini, saya mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan teman-teman semua, panjenengan-panjenengan semua yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampir ke channel ini. Saya mendoakan semoga Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan segala rahmat, kebaikan dan kemudahan serta rezeki yang mengalir deras untuk guna bisa dipakai menunjang teman-teman semua di dalam meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menjadi berkah dan bermanfaat untuk sesama. Saya yakin orang-orang yang hadir di sini, orang-orang yang mampir di channel ini adalah orang-orang yang telah diberi petunjuk, orang-orang yang telah diberikan anugerah oleh Yang Maha Kuasa sehingga memiliki hati yang lembut dan selalu cenderung ingin mencari jalan-jalan kebaikan dengan mentauladani ataupun mengambil hikmah-hikmah dari kisah-kisah Sang Satrio Piningit. Sahabat, para pencinta Sang Kinasih Satrio Piningit, dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah kisah di mana kehadiran sosok Sang Kinasih Satrio Piningit itu sesungguhnya dahulunya sudah pernah diramalkan ataupun disampaikan oleh seorang tokoh nomor satu yang ada di Indonesia atau di Nusantara. Siapakah sosok sang orang nomor satu itu yang pernah menyampaikan tentang kehadiran sosok manusia pilihan yang diutus di akhir zaman? Namun wahai sahabatku semua, tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan kisah Sang Satrio Piningit, sosok yang pernah juga diramalkan oleh Prabu Jayabaya sebagai pemimpin yang akan muncul di Indonesia, yang akan membawa keadilan dan kemakmuran tentunya bagi Nusantara. Apa sajakah wahai sahabatku semua fakta-fakta tersebut? Mari kita simak bersama-sama cerita Sang Kinasih Satrio Piningit yang akan dihadirkan di Indonesia. Munculnya pada akhir zaman untuk mengganti sebuah sistem pemerintahan yang korup, bermasalah dan tidak adil. Sang Kinasih Satrio Piningit, wahai sahabatku semua, dipercaya oleh sebagian masyarakat Jawa ataupun masyarakat Nusantara. Dia sebagai tokoh yang memiliki kesaktian atau linui, pengetahuan melebihi zaman, dan masih dipercaya sampai hingga saat ini. Para leluhur dan nenek moyang mereka terdahulu atau para nenek moyang Sang Kinasih Satrio Piningit yang terkenal memiliki kemampuan yang luar biasa di dalam meramal, yang menggambarkan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan alam yang akan terjadi sebelum dan sesudah kemunculan Sang Kinasih Satrio Piningit. Dalam beberapa kisahnya, Prabu Jayabaya juga pernah menyampaikan tentang kedatangan sang penjajah yang berkulit putih, perang antar saudara Jawa Timur dan Jawa Barat, bencana alam seperti gunung meletus, banjir besar, serta zaman edan atau zaman kekacauan. Namun ramalan Sang Prabu Jayabaya tidak pernah menyebutkan nama atau ciri-ciri spesifik sosok Sang Kinasih Satrio Piningit. Sang Prabu Jayabaya hanya menggambarkan kondisi umum yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia atau negeri Nusantara jika tidak ada perubahan besar dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, banyak orang yang mencoba mencari tahu siapa jati diri Sang Kinasih Satrio Piningit itu dengan berbagai macam cara, melalui ciri-ciri fisik atau karakter Sang Kinasih. Banyak kalangan spiritual berpendapat bahwa Sang Kinasih Satrio Piningit itu memiliki ciri, yaitu dia seorang yatim piatu, tidak entah mengapa, wahai sahabatku semua, ketika saya menyampaikan kisah ini, seolah-olah saya dibungkam
untuk tidak mengorek-ngorek lebih dalam lagi tentang karakter ataupun keadaan beliau, sehingga sepertinya saya diberi petunjuk untuk jangan menggali pribadinya lebih dalam lagi. Yang jelas beliau dalam keadaan seperti orang tidak mampu. Namun ketahuilah wahai sahabatku semua, itu hanyalah sebuah penyamaran. Yang jelas tujuan kita di sini adalah untuk menjadi putra-putri Nusantara yang memiliki wawasan dan memiliki semangat untuk bisa bersatu padu menciptakan, membangkitkan Nusantara menjadi era kemakmuran dengan saling bergotong royong bahu-membahu untuk menciptakan kepedulian pada sesama. Pada asal-usul latar belakang Sang Kinasih Satropiningit, wahai sahabatku semua, telah kita ketahui dari beberapa sumber, dia adalah putra dari Batara Indra atau Dewa Langit dalam mitologi Hindu atau Hindu Buddha. Ia juga dikenal sebagai sosok Sang Krishna. Di dalam mitologi Hindu atau Buddha, Krishna adalah dewa kebaikan yang memiliki paras seperti burung merpati. Selain itu, Sang Batara Indra juga dikenal sebagai Baladewa yang artinya dewa keberanian yang memiliki watak keras kepala. Ciri-ciri fisik atau karakteristiknya didasarkan pada simbol-simbol atau lambang-lambang seperti Trisulaweda, senjata legendaris dari raja-raja kerajaan Majapahit. Trisulaweda juga dikenal sebagai pedang agung Majapahit. Trisulaweda melambangkan kekuatan militer dan kebijaksanaan dari raja-raja Majapahit. Trisulaweda juga merupakan simbol dari Tridharma, yaitu 3 ajaran utama dalam Hindu Buddha, yaitu Dharma, kebenaran, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Trisulaweda juga mewakili simbol-simbol atau lambang-lambang Sang Kinasih Satropiningit seperti burung Garuda yang memiliki kekuatan dan keagungan, bahkan melambangkan ketenangan, kesucian, dan kemegahan. Dia juga kadang dilambangkan seperti sosok matahari yang melambangkan kehidupan, kehangatan, dan yang membawa pencerahan bagi Nusantara, bahkan bagi semua orang-orang yang ada di Nusantara yang dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa untuk bisa kembali pada kesadaran diri. Dia memiliki semangat nasionalisme, persatuan, dan kemerdekaan. Untuk mencari tahu siapa jati diri Sang Kinasih Satropiningit, kita hanya mampu melihat dari tanda-tanda atau dari gejala-gejala alam akan kemunculannya. Banyak juga yang berpendapat bahwa Sang Kinasih Satropiningit dia akan muncul di zaman edan, di zaman kekacauan. Dia tidak akan muncul secara terang-terangan, melainkan secara diam-diam. Sang Kinasih Satropiningit tidak akan mengumumkan dirinya sebagai sang pemimpin, melainkan sebagai sang pelayan. Satropiningit tidak akan memaksa orang lain untuk mengikutinya, melainkan beliau hanya menginspirasi orang lain untuk berubah. Salah satu orang yang berpendapat demikian juga pernah dulu disampaikan oleh sang presiden, orang yang nomor 1 ada di Indonesia. Tahukah wahai sahabatku semua, siapakah dahulu juga pernah meramalkan akan kehadiran sosok Sang Kinasih Satropiningit dari kalangan sang pemimpin yang ada pernah memimpin di Nusantara? Jika teman-teman mengetahui, bisa dibantu dituliskan di kolom komentar. Namun sepengetahuan saya, beliau yang pernah menyinggung tentang kehadiran sosok manusia pilihan itu adalah almarhumah Gus Dur atau mantan Presiden Indonesia yang juga dikenal sebagai tokoh yang penuh intelektual. Gus Dur pernah mengatakan bahwa Sang Kinasih Satropiningit yang tidak terikat oleh waktu, tempat, atau agama, Sang Kinasih Satropiningit adalah sosok yang bisa muncul kapan saja, di mana saja, dan dari siapa saja.
Sosok Satrio Piningit, dia bisa berwujud sebagai individu, kelompok, ataupun gerakan. Sang Kinasih Satrio Piningit, sosok yang bisa beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, atau lainnya. Dahulu Gus Dur juga pernah mengatakan bahwa Sang Kinasih Satrio Piningit sosok yang memiliki visi misi dan nilai-nilai yang universal, yaitu visinya membangun Indonesia yang adil dan makmur dan sangat berdaulat. Misinya adalah mendorong perubahan sosialitik, ekonomi, budaya, nilai-nilai yang menghargai Bhinneka Tunggal Ikaan. Dia menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan. Sang Kinasih Satrio Piningit seperti Sang Presiden Bung Karno yang mempromulgasikan atau mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia dan menjadi presiden pertama. Bung Hatta yang pernah mendampingi Bung Karno dan menjadi wakil presiden pertama. Bung Tomo yang memimpin perlawanan rakyat Surabaya melawan penjajahan Sultan Syahrir yang menjadi Perdana Menteri pertama dan menegakkan demokrasi. Gus Dur yang menjadi presiden keempat dan membela hak-hak minoritas. Gus Dur juga menyarankan agar kita tidak terlalu fokus mencari Sang Kinasih Satrio Piningit, melainkan berusaha menjadi Sang Kinasih Satrio Piningit, mengajak untuk mengembangkan potensi dalam diri kita, berkontribusi bagi bangsa dan negara, dan berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Untuk itu, wahai sahabatku semua, Sang Kinasih Satrio Piningit sekali lagi akan bisa menjelma pada diri siapa saja. Teruntuk buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang hadir dan menyimak video ini. Salah hilap mohon dimaafkan, dan mohon dengan kerelaan hati sahabatku semua untuk bisa saling mendoakan saudara-saudara kita dimanapun berada. Semoga diangkat segala kesusahannya, diangkat segala kesedihannya, dan bisa melahirkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya menjadi tercerahkan dan bisa membawa inspirasi bagi seluruh lapisan masyarakat yang lainnya dan menjadi barisan sang terpilih, Sang Kinasih Satrio Piningit, sang pencetus pembawa kemakmuran di akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.